Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Raden Mardias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, setiap orang pasti tidak ada yang mau sakit ya, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini semuanya pengen sehat seperti itu. Nah kalau ngomongin rasa sakit, ini biasanya sakit itu bisa beragam bentuknya. Salah satunya mungkin karena postur tubuh yang terbentuk selama WFH karena sering pakai gawai, laptop ataupun handphone seperti itu ya. Kalau bisa salah posisi gitu ini bisa menyebabkan sakit. Nah inilah topik yang akan kita bahas hari ini yaitu rehabilitasi postur tubuh selama WFH. Nah kalau ngomongin tentang postur tubuh itu kan kesehatan fisik ya atau kesehatan medis. Tapi dalam hidup kita, dalam tubuh kita tidak hanya fisik atau medis saja, tapi juga kesehatan mental. Nah selanjutnya kita akan membahas nih beberapa mitos dan fakta seputar kesehatan mental, apalagi di masa pandemi ini di mana banyak sekali pressure-nya gitu ya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, masalah mental hanya dialami oleh orang dewasa. Nah, apakah betul ketika kita ngomongin masalah kesehatan mental gitu ya atau gangguan kesehatan mental ini hanya dialami oleh orang dewasa yang kehidupannya itu ritmenya udah mulai complicated seperti itu. Tapi apakah kemudian ada pertanyaan kecil nih, apakah anak-anak kecil juga ini bisa mengalami gangguan kesehatan mental seperti yang dialami oleh orang-orang dewasa meskipun mungkin stresornya agak beda gitu ya antara stresor anak kecil dengan stresornya orang-orang dewasa. Nanti akan kita bahas juga ya. Kita lanjut yang kedua, gangguan mental bisa picu bunuh diri. Nah sering kan kita lihat ya, kayak di Jepang atau di Amerika Serikat gitu ya, ketika orang ini mengalami gangguan kesehatan mental, mereka bisa melakukan upaya suicidal action atau upaya bunuh diri seperti itu. Tapi apakah memang selalu yang namanya gangguan kesehatan mental ini in the end of the day-nya selalu diakhiri dengan bunuh diri? Nah nanti akan kita bahas juga ya. Kita lanjut yang ketiga. Wanita lebih rentan alami gangguan mental. Nah sering kan kalau kita ngomongin laki-laki itu berpikir dengan logika gitu. Tapi kalau perempuan dengan perasaan. Nah, apakah kemudian ini menjadi tendensius ketika perempuan ini lebih rentan mengalami gangguan kesehatan mental karena mereka mengedepankan yang namanya perasaan. Yang namanya perasaan kan identik dengan hati gitu ya. Nah apakah kemudian ini akhirnya bisa menutupi logika mereka dan akhirnya bisa depresi, gangguan kesehatan mental seperti itu. Apakah memang selalu tendensius pada wanita? Nanti akan kita bahas ya. Kita lanjut yang selanjutnya. Sakit fisik picu gangguan mental. Nah sering kan kita lihat gangguan mental bisa picu sakit fisik. Ini sakit fisik picu gangguan mental ya. Kalau mungkin dia udah lama gitu ya penyakitnya akut atau kronis sudah bertahun-tahun. Akhirnya karena mungkin angka harapan hidupnya atau semangatnya harapannya sudah tidak ada lagi. Akhirnya yaitu depresi dan akhirnya terjadi gangguan kesehatan mental. Kita lihat yang terakhir ya. Rentan alami pelanggaran hak asasi. Nah ini yang sering terjadi di masyarakat kita ketika terjadi stigma di masyarakat bahwasanya orang yang mengalami gangguan kesehatan mental itu identik dengan orang gila. Padahal orang dengan gangguan kesehatan mental ini tidak selalu atau melulu dengan kaitannya orang gila seperti itu. Akhirnya apa? Mereka terpojokan, terdiskriminasi, tidak dianggap seperti itu. Nah apakah kemudian 5 hal tadi ini menjadi mitos atau fakta? Kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa mitos dan fakta seputar kesehatan mental. Nah, untuk mengklarifikasinya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Marcelina Melisa, MPSC psikolog dari 3 generasi. Selamat pagi Mbak Lina, apa kabar? Halo, selamat pagi. Kabar baik. Semoga semua keluarga Dai TV di sana juga lagi sehat ya. Amin, terima kasih Mbak Lina. Mbak Lina, hari ini kita akan membahas beberapa mitos dan fakta seputar kesehatan mental nih. Apalagi sekarang di masa pandemi, di mana orang WFH atau anak-anak SFH gitu ya, banyak yang akhirnya menggunakan handphone untuk bekerja mungkin gitu kan. Apalagi untuk mencari informasi, akhirnya terjadi gejolak gitu ya dalam kesehatan mentalnya dan akhirnya terjadi gangguan kesehatan mental baik dari working pressure, social pressure, ataupun mungkin financial pressure juga selama pandemi ini. Nah kita bahas satu-satu ya Mbak Lina ya. Yang pertama, masalah mental hanya dialami oleh orang dewasa. Betul atau tidak ini? Oke, itu salah. Jadi itu hanya mitos karena tiap rentang usia itu punya tugas perkembangannya. Jadi masalah psikologis ini bisa dialami oleh orang dengan berbagai usia dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia juga bisa. Nah, karena tadi setiap rentang usia punya tugas perkembangan, kalau ada yang tidak terpenuhi bisa jadi masalah
gitu. Bisa juga ada tantangan di tiap generasi gitu ya. Kalau memang tidak bisa diselesaikan juga bisa nanti mengarah pada masalah mental. Lalu ketahanan mental setiap individu yang juga berbeda-beda atau kita kenal dengan resiliensi. Oke, berarti kalau orang dewasa kan biasanya masalah financial, masalah percintaan gitu ya, masalah rumah tangga gitu Mbak Lina. Nah, yang menjadi pertanyaan itu agak unik yang ingin aku tanyakan, kalau anak-anak itu biasanya apa ya akhirnya bisa membuat gangguan kesehatan mental mereka? Oke, yang lagi paling banyak disoroti sama WHO itu di masalah gaming addiction Hmm, dan ya di masalah penggunaan online ya mhm. gitu. Jadi screen time, masalah pembatasan screen time pada anak-anak kecil, lalu juga untuk remajanya itu online game karena kan susah ya kalau memang kontrol dirinya belum baik terus kena online game bisa lupa nanti lupa prioritas juga. Oke, apalagi anak-anak zaman sekarang gitu ya, karena mungkin juga akhirnya menyontoh sama yang dewasa gitu ya. Ketika orang dewasanya main game, anak-anaknya juga ikutan main game, akhirnya ikut melulu gitu ya. Apalagi kalau udah main game gitu, kalau kalah itu bisa nangis jadi-jadinya gitu ya. Itu bisa jadi mengganggu kesehatan mental mereka juga gitu Mbak Lina ya. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Gangguan mental bisa picu bunuh diri, bener nggak sih ini? Nah, ini benar, jadi ini fakta, namun terdapat ada tahapannya gitu. Jadi tahapan dari orang gimana sih dia kalau misalnya kewalahan untuk mengelola hidupnya sampai dengan dia bunuh diri. Jadi yang pertama kita tahu ada istilah namanya distress. Distress itu tuh sesuatu yang udah mengganggu kita gitu. Jadi bisa kecemasan, ketakutan, kita kepikiran satu hal terus-menerus dan membuat kita terganggu. Nah, distress ini tidak lagi sehat dan bisa mengganggu fungsi hidup kayak fungsi sosial, kerjaan atau sekolah, terus juga relasi. Nah, lalu yang kedua ada istilah juga namanya coping mechanism atau gimana kita bisa mengatasi masalah. Nah, ini kalau coping mekanismenya kurang baik, individunya jadi tidak bisa mengatasi masalah dia sendiri gitu. Satu masalah, dua masalah terus tertumpuk, lama-lama jadi banyak. Nah, jadi banyak itu kan jadi kewalahan ya. Lalu mulai muncul pikiran untuk bunuh diri karena ingin lari dari masalah atau tidak sanggup menyelesaikannya. Jadi kan respon manusia ada dua, fight atau flight. Nah, ini dia akhirnya memilih respon yang flight karena udah terlalu banyak nggak sanggup fight lagi. Setelah itu baru masuk ke percobaan bunuh diri. Seperti itu kan. Biasanya faktor dominan apa sih Mbak yang menyebabkan orang akhirnya melakukan suicidal action, usaha untuk mengakhiri hidup seperti itu? Apa memang setiap orang punya faktor stresor yang berbeda-beda atau seperti apa? Oke, kita bisa bahas berdasarkan tentang usianya sih. Oke. Jadi kan biasanya bunuh diri ini mulai banyak itu di remaja ya, karena Hmm. di remaja ini sudah mulai pembentukan jati diri, ada tekanan sosial juga, ada ekspektasi dari keluarga, ada ekspektasi sama diri sendiri gitu. Masalah mulai kompleks nih ya. Lalu nanti dewasa gitu, ada quarter life crisis, ada dia tuntutan pekerjaan, ingin mengaktualisasikan diri, apakah tercapai atau masih ada banyak hambatan sehingga dia nggak bisa, terus nanti dia bisa aja kecewa dan seterusnya seperti itu kan. Oke, berarti memang tergantung dari rentang usia masing-masing seperti itu ya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya nih Mbak Lina. Wanita lebih rentan alami gangguan mental. Apakah kemudian karena sering, nah ini mungkin juga bisa diluruskan ini mitos atau fakta juga gini. Laki-laki berpikir dengan logika, perempuan berpikir dengan perasaan. Apakah akhirnya ini menjadi tendensius bahwa wanita ini lebih rentan mengalami gangguan kesehatan mental atau gimana nih Mbak Lina? Oke, gangguan kesehatan mental sendiri itu sangat luas ya, dari mulai istilah yang kita kenal sehari-hari seperti depresi, sampai dengan misalnya gangguan adiksi, itu juga Hmm, sebuah gangguan. hmm. Nah, dari penelitian di 2018 ya di United States itu justru uh, percobaan bunuh diri atau bunuh diri yang dilakukan oleh laki-laki itu 2,5 kali lebih tinggi Oh, dibandingkan perempuan. Gitu. Nah, ini menarik ya hmm. faktanya. Ternyata memang penyebabnya tuh berbeda dan nanti apa yang ditampilkan perilakunya juga berbeda. Jadi kalau perempuan lebih banyak memiliki gejala depresi memang. Tapi untuk dia sampai komit ke dalam satu percobaan bunuh diri itu durasinya lebih panjang dan lebih banyak stepnya. Dan kadang kalau lebih banyak stepnya gitu, misalnya di tengah-tengah bisa aja enggak jadi deh gitu. Nah, kalau laki-laki itu lebih banyak memiliki perilaku negatif terkait kesehatan, misalnya Hmm. masalah adiksi, misalnya terkait dengan rokok atau minuman keras atau judi gitu ya. Jadi memang beda perilaku gitu.
Oke. Berarti memang wanita ini punya tingkat stresor yang mungkin lebih banyak, tapi akhirnya yang untuk yang suicidal action, tendensi ke sana itu justru 2,5 kali lipatnya si pria ya. Ini sangat mengerikan sekali ya. Oke, Karena kita lanjut ke lebih selanjutnya. sensitif ya, Mas, ya. Oke, siap, kita lanjut yang selanjutnya nih Mbak Lina. Sakit fisik picu gangguan mental. Apa mungkin karena udah sakit fisiknya ini udah bertahun-tahun, udah akut atau kronis seperti itu, akhirnya kayak harapan hidupnya sudah kecil, semangatnya udah kecil, akhirnya ya udah terjadi depresi, stres, terjadi deh gangguan kesehatan mental. Itu betul ya Mas, jadi itu fakta memang karena kita pernah dengar satu istilah namanya mind, body, and soul. Jadi semua itu berkaitan. Kalau kita sakit fisik bisa juga terbawa ke psikologis. Kalau kita sakit psikologis bisa juga terbawa ke fisik gitu. Nah, beberapa kondisi fisik seperti misalnya adiksi itu jelas mempengaruhi fungsi otak dan yang nantinya perilaku kita kan diatur oleh otak ya. Jadi mempengaruhi ke perilaku kita. Nah, kalau perilaku kita ada yang nggak sesuai sama yang kita harapkan atau diharapkan oleh orang sekitar, nah itu bisa jadi masalah juga kan, kita nggak puas, atau kita nanti diejek, atau diasingkan gitu. Lalu juga misalnya menurunnya imunitas, bisa Hmm. picu depresi karena memang dia mengurangi hormon-hormon yang membuat bahagia, atau dia menambah hormon yang membuat cemas, perasaan tidak menyenangkan gitu. Jadi betul sekali yang dikatakan bahwa kalau memang orang terus-menerus dalam keadaan fisik yang kurang baik gitu atau sakit fisik, itu bisa menurunkan semangatnya. Nah, itu bisa mempengaruhi kesembuhannya juga. Jadi sebenarnya Hmm. kayak telur sama ayam gitu, Hmm. saling terkait tapi mana harus diselesaikan juga bingung gitu. Mhm. Oke, berarti memang saling berhubungan ya, sakit fisik bisa picu sakit psikologis bisa picu sakit fisik itu. Intinya memang keduanya ini harus balance ya, antara kesehatan fisik sama kesehatan, psikisnya seperti itu ya. Tapi kalau bisa ya jangan sampai sakit dua-duanya ya, sehat-sehat terus gitu Mbak Lina ya. Oke, kita lanjut ke yang terakhir nih Mbak Lina. Rentan alami pelanggaran hak asasi. Nah, sering kan kita lihat di masyarakat gitu ya Mbak Lina ya, ada stigma di masyarakat bahwasanya ya orang yang mengalami gangguan kesehatan mental itu identik dengan orang gila. Akhirnya apa? Mereka terpojokkan, terdiskriminasi, nggak dianggap gitu. Apalagi kita juga sering lihat berita nih, baca berita bahwasanya orang-orang yang mengalami stres kan dia nggak begitu sadar gitu. Akhirnya terjadi ya pelecehan seksual seperti itu. Apakah ini menjadi salah satu hal yang identik terjadi kepada mereka yang mengalami gangguan kesehatan mental, mengalami pelanggaran hak asasi, Mbak Lina? Ya, ya itu memang banyak terjadi ya, jadi betul. Karena mereka itu bahkan tidak bisa kadang mengetahui haknya. Mereka kan mungkin pikirannya bukan dalam keadaan yang normal gitu Mhm. ya. Jadi untuk mengetahui haknya aja mereka nggak bisa gitu, apalagi mempertahankannya gitu. Nah sehingga ya itu jadi hak asasi banyak yang terlanggar. Dan juga ada kecenderungan orang lain merendahkan atau mengejek Mhm. gitu ya. Terus juga stigma negatif nih yang ada di masyarakat bahwa kalau ada orang dengan gangguan mental itu harusnya diasingkan atau kita jangan memberitahu ini ke publik gitu karena takutnya malu, aib dan sebagainya. Jadi tidak bisa terobati juga dan tertangani dengan baik. Malah ada di beberapa kasus ya sering kita temui di berita itu kalau orang ada gangguan mental itu malah dikurung atau dipasung gitu. Itu kan Mmm. sebenarnya udah melanggar hak asasi juga ya. Oke, berarti kalau bisa ya tidak harus melulu dipasung atau dikurung seperti itu ya, tapi bagaimana mencari solusi terbaik untuk mereka yang mengalami gangguan kesehatan mental. Karena sekali lagi kesehatan mental, gangguan kesehatan mental itu tidak selalu melulu dengan yang namanya gila seperti itu ya Mbak ya. Karena memang harus ada berbagai macam gangguan kesehatan mental gitu, tidak melulu itu masalah gila. Mungkin terakhir tips singkat yang ingin diberikan mungkin selama masa pandemi ini supaya kan kerjaan meningkat nih setiap hari hampir 24 jam make Zoom meeting mungkin ya kayak kita gitu kan. Nah akhirnya kan mungkin ada kesehatan mental yang terganggu nggak di situ Mbak? Selain mungkin fisiknya kan seperti tema kita hari ini postur tubuhnya agak berbeda nih karena generasi nunduk gitu ya. Nah selain generasi nunduk karena postur tubuh yang berbeda harus direhabilitasi. Yang direhabilitasi juga kayaknya kesehatan mentalnya ada nggak sih Mbak yang perlu dijaga selama masa pandemi ini? Betul sih, yang pertama saya lebih melihat urgensinya sekarang untuk melakukan social detox ya, atau social media Mhm. detox. Jadi Mhm. kadang tuh sosial media ini menjadi racun juga buat diri kita. Kita cenderung banyak membandingkan diri sama orang lain, terus kita juga jadi
terlalu banyak menghabiskan waktu untuk sosial media gitu, sehingga kita kurang interaksi sama anak misalnya atau anggota keluarga lain, mata kita lelah, kita juga otaknya nggak terlalu baik keadaannya, tubuh juga lelah, tadi dibilang postur jadi bungkuk juga Iya. gitu ya. Jadi memang yang pertama detox sosial media, lalu yang kedua batasi penggunaan screen time ya sebisa mungkin. Jadi kalau kita nggak lagi waktu kerja, nah kita coba cari kegiatan lain yang memang nggak melibatkan gadget. Oke, berarti harus bijak menggunakan smartphone kita. Phone-nya sudah smart, kita usernya juga harus smart gitu ya Mbak Lina ya. Baik, terima kasih Mbak Lina sudah berbagi informasi bersama kami hari ini di Bincang Sehati. Sehat-sehat terus pokoknya untuk Mbak Lina dan juga keluarga. Terima kasih, selamat pagi. Baik. Baik, pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini, rehabilitasi postur tubuh selama WFH. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini yaitu rehabilitasi postur tubuh selama WFH seperti itu ya. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Nanti kita akan mencoba menghubungi narasumber kita dengan Dr. Neisa Kalista SPKFR, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi Rumah Sakit Jakarta. Selamat pagi Dr. Neisa, apa kabar? Oke, Dokter Neisa, hari ini kita akan membahas rehabilitasi postur tubuh selama WFH gitu ya, dan bagaimana cara penyembuhannya seperti itu. Nah, kalau selama pandemi ini kan banyak sekali yang WFH gitu ya dok ya, atau SFH gitu, anak-anak seperti itu. Nah, akhirnya banyak yang memakai gadget mereka, gawai mereka jadi lebih intens gitu. Jadi akhirnya ada istilah seperti saya sebut tadi gitu, generasi nunduk. Nah, gimana sih dokter melihat hal tersebut? Ya generasi nunduk ya zaman sekarang. Sebenarnya sih sejak ada kemajuan teknologi ini, gadget juga semakin banyak. Kasus-kasus pasien dengan kebanyakan nunduk atau kita biasanya sih bilang text neck syndrome itu jadi makin banyak terjadi ya, karena leher kita jadi dipaksa untuk nunduk dalam waktu lama, sekitar ya kalau kita main gadget itu kan bisa sampai 5-6 jam nonstop ya kalau udah udah keasikan. Akhirnya otot-otot di daerah leher dan bahu itu jadi tegang, sehingga kalau didiamkan dalam waktu lama itu akan bikin kaku, nggak nyaman, bahkan masalah-masalah lain yang timbul. Oke, berarti ada sesuatu hal yang terjadi kalau akhirnya nggak nyaman-nyaman gitu ya, dok ya. Oke, Ya. tapi sebenarnya kalau berbicara tentang dampak pendek, dampak jangka pendek sama jangka panjang dari postur tubuh yang agak terbentuk selama mungkin WFH ini apa sih dok? Kalau dampak pendeknya bayanginnya gini, misalnya kita disuruh pegang handphone dengan tangan terentang lurus gitu 5 menit aja, pasti lengan atas kita kan pegel. Nah itu sama aja kayak kalau kita megang handphone nunduk gini terus-terusan sampai minimal sejam aja, itu pasti akan pegel. Jadi jangka pendeknya tuh biasanya akan nyeri, kaku, pegel di daerah leher sampai bahu. Sedangkan kalau jangka panjangnya, kalau itu didiamkan, nggak cuma ototnya aja yang bermasalah, akhirnya bisa terjadi perubahan ruas-ruas tulang belakang. Misalnya kalau pada anak-anak itu bisa jadi postur tubuh membungkuk, kifotik, atau bisa juga terjadi degenerasi dini ruas-ruas tulang belakang itu. Oke, tapi pertanyaannya kemudian gejala seperti apa sih dok yang mungkin di awal-awal gitu ya bisa dirasakan, apakah melulu pegel aja atau sebenarnya ada gejala yang lain yang bisa dirasakan ketika kayaknya postur tubuh udah agak bentuknya agak beda nih selama WFH gitu. Jadi kayak ini kayaknya tanda-tanda atau gejala-gejala akan mengalami gangguan kesehatan terutama untuk postur tubuh gitu. Kalau gejala awal yang biasanya kita harus mulai curiga tuh, kalau nyeri yang dirasakan atau rasa kaku yang dirasakan itu sudah sampai
mengganggu aktivitas dan tidak membaik dengan kita coba istirahat gitu. Kok masih ada terus ya, terus biasanya kita coba dipijet deh, pakai balsam atau apa gitu, masih tetap selalu ada. Nah itu mesti mulai curiga nih, kenapa ya? Oh, seperti itu ya. Oke, tapi biasanya nih berapa lama sih dok akhirnya kayak kan kita WFH itu kurang lebih dari Maret atau April gitu ya, udah 7-8 bulan mungkin ya Maret, gitu. iya Mm-mm. hampir setengah tahun Udah ya. setengah tahun lebih dikit gitu ya. Iya, Nah, lama banget. nah apakah kemudian berapa lama sih biasanya mulai agak muncul ada keluhan-keluhan, gejala-gejala atau tanda-tanda? Apakah setengah tahun ini bisa akhirnya membuat gejalanya agak mulai kerasa nih gitu? Atau butuh waktu yang lebih singkat lagi atau justru lebih agak lamaan lagi gitu? Eh, lama atau enggaknya tuh banyak faktor ya, Mhm. bisa karena usia. Kalau yang lebih muda usianya biasanya gejala yang muncul akan dalam waktu lebih lama dibandingin kalau yang usianya sudah tua. Terkait juga sama fleksibilitas dan ya memang onderdil dalamnya sih. Hmm. Kemudian pasien yang lebih aktif berolahraga dibandingin sama yang biasa aja jarang olahraga itu biasanya otot yang orang lebih sering olahraga itu lebih terlatih, lebih kuat. Jadi untuk menimbulkan gejala nyeri atau keluhan-keluhan seperti itu jadi lebih jarang seperti itu. Cuman biasanya sih saya sering ketemunya pasien itu mengeluh nyeri di leher udah sampai sebulan nggak enak, dicoba ini itu nggak enak seperti itu sih. Oke oke. Udah sampai sebulan itu kalau udah sampai sebulan nyeri-nyeri terus gitu masih, bisa ya tahan ya sampai sebulan itu kan nggak enak banget gitu Nah itu untuk dia tidur. yang kadang-kadang saya juga bingung, udah sebulan masih berusaha seperti itu, ya karena pertimbangannya mereka selalu takut ya untuk ke rumah sakit kayak gitu. Oh, oke, berarti memang karena banyak pertimbangan salah satunya takut ke rumah sakit masa pandemi ini padahal kalau kita lihat ya sudah ada protokol kesehatan gitu ya Dok ya. Ya Oke. betul sekali. Oke, tapi tadi kan kita berbicara berapa lama berdampak seperti itu. Nah, kalau untuk dampak panjangnya sendiri tadi seperti sebelumnya kita sudah bahas, berapa lama sih waktu yang diperlukan untuk kira-kira dampaknya ini untuk jangka panjangnya sangat mengerikan gitu. Apakah kemudian 6 bulan ini bisa berdampak panjang ke depan atau sebenarnya oke ini masih dalam batas atau tataran yang wajar asalkan kita tahu ini sudah mulai muncul gejala gitu, Dok. Biasanya kalau pada tahap-tahap awal itu gejalanya masih masalahnya di otot, tapi kalau didiemin aja bisa bahkan ada yang sampai 6 bulan bahkan 1 tahun itu tidak di-treat dengan optimal dengan benar sampai baik benar, akhirnya akan nyeri berulang jadinya malah makin parah kondisinya, bisa jadi saraf terjepit atau degenerasi dini di sendi di sendi di tulang lehernya itu seperti itu. Jadi ya akumulasi dari lama sakitnya itu juga sih ditambah dengan tidak memperbaiki postur yang benar, tidak memperbaiki cara untuk beraktivitas yang benar. Oke. Nah, kalau dari range usia atau jenis kelamin tertentu sebenarnya ada nggak sih Dok? Maksudnya kayak jenis kelamin tertentu entah itu laki-laki atau perempuan yang rentan mengalami gangguan kesehatan fisiknya terutama untuk postur tubuh selama WFH ini atau range usia mungkin anak-anak atau orang yang dewasa atau lansia yang lebih berisiko mengalaminya? Kalau untuk jenis kelamin itu nggak ada hubungan karena penyakit ini kan lebih ke sistem muskuloskeletal, nggak terkait sama hormon. Tapi kalau untuk usia, apakah anak dengan dewasa itu berbeda? Iya tentu saja berbeda karena anak itu masih dalam tahap tumbuh kembang sehingga kalau dia terus-menerus melakukan hal itu, jadi pertumbuhan postur dan struktur tulang belakangnya itu bisa jadi cenderung menunduk, jadi kifosis. Sedangkan kalau pada orang tua dari tingkat fleksibilitas si bantalan antar tulangnya itu diskus kita bilangnya itu fleksibilitasnya sudah lebih berkurang, sehingga kalau misalnya terjadi cedera di daerah situ penyembuhannya juga akan lebih susah ya, bukan susah maksudnya akan nggak bisa seoptimal kalau masih anak-anak.
Oke. Nah, ketika mulai muncul ada gangguan atau gejala gitu, Mbak, apakah bisa ditangani sendiri di rumah secara mandiri gitu? Atau memang aku harus langsung pergi ke dokter gitu kalau mulai muncul gejala-gejala di awal seperti tadi kita sebutkan? Sebenarnya kalau awal-awal kita mulai ngerasa nggak enak di daerah leher atau bahu itu, kita bisa coba untuk koreksi postur dulu. Perbaiki posisi duduknya, perbaiki cara penggunaan gadgetnya, coba istirahat, coba lakukan gerakan-gerakan stretching untuk di daerah otot leher dan punggung atas, atau bisa juga dengan kompres hangat ya untuk merelaksasi otot yang bisa dia lakukan untuk sementara waktu, mencoba untuk mengurangi gejalanya lah. Tuh. Oke. Berarti apakah, di titik mana gitu, Dok, kita tahu bahwasanya kita harus periksa ke dokter gitu? Eh, Biasanya kalau sudah menemukan salah satu dari gejala, misalnya rasanya di leher itu pegel dan kaku banget sampai ganggu aktivitas, nggak berkurang dengan istirahat, ada rasa nyeri yang banget di daerah leher dan punggung atas sini, terutama kalau malam hari menjelang tidur, itu sangat mengganggu banget. Rasa sakit kepala hingga leher, terutama saat main gadget atau setelah main gadget itu. Kemudian ada keterbatasan gerakan leher atau bahkan ada kesemutan hingga baal yang menjalar dari leher ke bahu, lengan, bahkan hingga ke jari-jari, atau sampai ada pelemahan di otot leher ataupun otot-otot gelang bahu itu. Misalnya, kayaknya ngangkat botol aqua gitu kayak nggak ada power sih, seperti itu. Atau mungkin juga bisa karena napasnya berasanya nggak lega, karena kita cenderung kalau megang gadget itu kan atau misalnya lagi texting, ngetik SMS atau WhatsApp gitu kan cenderung dua tangan agak nunduk gini dalam waktu lama, akhirnya pengembangan paru dan napas kita juga jadi nggak lega. Oke ya. Oke, Dok, nanti kita akan membahas lagi, kita akan berfokus pada proses rehabilitasinya dan penyembuhannya gitu ya. Bagaimana sih kemudian selama 6 bulan, 7 bulan ini kita yang posturnya mungkin agak berbeda harus direhabilitasi dan disembuhkan supaya tidak berdampak jangka panjang seperti tadi dokter sebutkan ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, rehabilitasi postur tubuh selama WFH. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehat.tv. Masih bersama kita semuanya, Dr. Neisa Kalista SPKFR, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi Rumah Sakit Jakarta. Kita kembali lagi ke Dr. Neisa ya. Dok, sebenarnya kalau kita bahas tadi kan sudah beberapa hal yang kita bahas gitu ya. Nah, pengobatan yang tepat itu seperti apa ketika mulai terjadi kayak gangguan yang sudah mulai mengganggu aktivitas harian kita? Sebenarnya sebelum pengobatan sih biasanya kita itu selalu mengevaluasi dulu tipe sakitnya seperti apa, sudah berapa lama, apakah ada penyakit penyerta lain, kemudian kita baru melakukan beberapa pemeriksaan yang memang diperlukan untuk memastikan. Dan mungkin pada kondisi tertentu perlu dilakukan pemeriksaan ronsen ataupun MRI untuk memastikan ada masalah apa sih di dalamnya, karena kan kita nggak bisa kelihatan dalam lehernya itu struktur otot dan tulangnya gitu ya. Jadi cuma dari pemeriksaan fisik itu untuk lebih dipastikan lagi. Setelah tahu oh kira-kira masalahnya A, B, C gitu misalnya. Nah biasanya kita berikan edukasi dulu, menjelaskan dulu. Oh jadi masalahnya seperti ini, kamu harus memperbaiki gini seperti itu misalnya. Kemudian diajarkan stretching. Kalau dari segi rehabilitasi medik ya, kita mengajarkan juga ke pasiennya, tolong lakukan latihan seperti gini misalnya.
Kemudian jika diperlukan juga diberikan obat-obatan seperti anti nyeri atau masa relaksan, baik itu obat oral diminum maupun obat topikal, tergantung dari kondisinya. Kemudian juga jika diperlukan biasanya dilakukan fisioterapi untuk pain manajemennya. Nekolar, penyangga leher itu kadang-kadang perlu diberikan kalau memang sangat mengganggu untuk stabilisasi dari lehernya itu sendiri. Tapi itu digunakannya juga sementara ya, nggak terus-terusan, hanya jika nyeri, karena bisa bikin otot lehernya juga jadi malas, seperti itu. Kemudian kalau masih belum membaik juga, kita pertimbangkan juga untuk melakukan tindakan intervensi, misalnya blok saraf ataupun operasi, seperti itu. Oke, berarti memang sebelum melakukan pengobatan banyak hal yang harus dilakukan gitu ya dok ya, untuk cek Iya. dan rechecknya lagi gitu tentang kondisinya seperti apa. Oke dok, sebelum kita lanjut ini ada DM Instagram dari pemirsa dok, kita coba bacakan ya, saya bacakan. Boleh? Oke. Dari @Dodi Prasetyo, Mas Dodi ini, selama saya WFH dok, itu saya sering pakai laptop sambil rebahan di kasur miring ke kiri. Oke, sambil rebahan di kasur miring ke kiri dok. Nah terus di pangkal tangan saya itu, di tangan kirinya ya itu di sendi, di bahu, itu jadi kerasa pegel dan nggak nyaman. Ini kenapa ya dok, dapat disembuhkan nggak gitu? Gimana nih dok? Itu dia WFH pakai laptop, di rebahan di kasur, udah PW nih ya, miring ke kiri, terus di Ya, pangkal... laptop nunduk miring lagi ya. Ini kompleks ya dok ya. Jadi Di ya, pangkal dengan, tangannya itu jadi gini, pegel nggak nyaman, kenapa gitu dok? Jadi gini, saya tadi lupa di awal. Jadi posisi kita netral seperti ini, duduk biasa seperti ini, tegak itu beban kepala kita tuh 5 kilo, sekitar 4 sampai 5 kilo. Kalau kita menunduk 15 derajat, itu beban kepala yang ditahan oleh leher itu kira-kira 15 sampai 18 kilo. Dan makin menunduk, misalnya kita lagi asik banget, misalnya lagi asik banget main sosial media atau asik banget main game online, atau lagi asik banget ngetik proposal atau ngetik deadline tugas atau apalah gitu, pasti akan nunduk banget gitu kan, lebih bisa 60 derajat bahkan lebih. Nah itu beban yang ditanggung leher itu bisa sampai 30 kilo. Gitu. Bayangin kalau udah nunduk begitu, terus miring seperti tadi si Mas Doni ya, miring ke kiri, jadi udah kepalanya berat, disangga pakai bahu lagi dalam waktu berjam-jam lama. Jadi ya itu pasti menimbulkan pegal yang kalau didiamkan saja serat ototnya bisa jadi mengeras, jadi kaku, dan timbullah masalah-masalah lain itu. Jadi balik lagi, tolong perbaiki posturnya ya. Oke, berarti kalau udah ada kerasa pegel-pegel nggak nyaman, itu yang harus dilakukan apa ya dok ya, selain kemudian tidak melakukan posisi yang sama lagi gitu? Yang bisa dilakukan mungkin saya jelasin posturing aja ya. Contohnya misalnya yang baik itu kalau sedang menggunakan laptop ataupun handphone, kalau bisa posisi layarnya tuh sejajar. Ada yang bilang sejajar mata, tapi kalau sejajar mata kan ekstrim banget, jadinya begitu ya. Jadi ya oke lah, sejajar wajah masih. Terus dipegang, pakai kalau bisa, kalau misalnya handphone tuh kedua tangan, jadi jangan cuma satu tangan, tapi dipegang kedua tangan, apalagi kalau lagi texting ya, ngetik baik di laptop ataupun di handphone, kalau bisa pegangnya dua tangan. Kemudian siku kita itu jangan melayang kelamaan, itu pembebanan ekstra di bahu dan lengan atasnya itu akan pegel banget. Jadi kalau bisa sikunya tuh ditaruh di meja, jadi gini. Oke. Lalu kemudian sejajar muka, tangannya begini tuh, dengan posisi punggung kita itu tetap tegak. Posisi tegak duduk itu yang baik adalah telinga dan bahu itu dalam satu garis lurus, punggungnya juga tegak. Jadi ya duduk yang nyaman seperti itu, dan punggungnya kalau bisa nyandar ke kursi. Setiap 1-2 jam sekali tolong
take a break untuk istirahat, stretching, gerakan leher, atau misalnya ngambil minum kayak, jadi jalan nggak dalam posisi statis tetap yang waktu lama itu yang bikin ototnya pegel banget dan dalam jangka panjangnya menimbulkan nyeri. Oke, berarti ini memang harus ada pembenaran postur gitu ya dok ya. Semoga ini. Satu lagi, coba utak-atik fitur voice note, itu juga sangat membantu loh. Kadang-kadang kita tinggal ngomong terus bisa dia ngetik, itu ada tuh fitur baru tuh, tapi saya juga belum menguasai sih. Atau juga mungkin bisa kalau harus mengetik bisa memakai fitur speech to text gitu ya. Ya, voice note atau ya itu text seperti itu bisa juga. Oke dok, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Mas Dodi Prasetyo ya. Tadi semoga tidak menjadi kaum rebahan lagi yang harus miring ke kiri, akhirnya terasa sakit gitu ya. Oke dok, kita lanjut. Bisa duduk ya, jangan tiduran, karena kalau tiduran itu makin nunduk. Selain leher, nanti pinggangnya juga ikutan. Jadi bebannya lebih berat lagi gitu ya dok ya. Kalau kerja ya harus di tempat kerja, di meja kerja gitu ya. Kalau untuk di tempat tidur ya buat bobok gitu ya, buat tidur ya. Jadi harus sesuai dengan kalau fungsinya. di kantor kan di meja. Ini karena mungkin di rumah jadi PW aja gitu ya dok. Oke, kita lanjut dok. Kalau untuk proses penyembuhan sendiri setelah pengobatan itu ada nggak sih dok? Maksudnya kayak yang rambu-rambu yang harus dilakukan, terutama untuk mungkin dari jenis kelamin ataupun dari range usia? Kalau untuk proses penyembuhan sebenarnya usia dan jenis kelamin itu nggak terlalu pengaruh ya, karena lebih ke kita harus karena ini kan masalahnya muskuloskeletal, jadi sebenarnya kita harus memperbaiki postur kita yang salah itu yang paling utama. Kemudian kita melakukan latihan dan stretching yang diajarkan untuk melemaskan kembali otot-otot yang kaku itu, yang pegel, kaku, tegang itu, gitu. Obat-obatan ataupun fisioterapi rutin itu juga bisa membantu sih, tapi sebenarnya yang paling utama adalah yang tadi itu, kepatuhan untuk melakukan latihan dan kepatuhan untuk melakukan terapi itu. Kemudian onset penyakit itu juga berpengaruh. Misalnya orang yang nyerinya sudah 1 bulan terakhir dibandingkan dengan orang yang nyerinya sudah 6 bulan bahkan 1 tahun terakhir hilang timbul, itu akan beda banget gitu. Kalau untuk usia ya bisa juga sih, biasanya pasien dengan usia yang sudah lanjut itu biasanya penyembuhannya akan lebih lama dibandingkan dengan yang usia muda, terkait juga dengan istilah awamnya mungkin underbill-nya. Kalau yang masih muda tuh masih oke, yang udah tua itu udah mulai berkurang. Keropos ya. Oke, dok, mungkin gini, kalau anak-anak kan dalam proses tumbuh kembang ya gitu. Terus ketika melakukan pengobatan dan penyembuhan ini ada dampak panjangnya untuk ke proses tumbuh kembang si anak ke depannya nggak sih dok? Maksudnya kalau takutnya selama terapi ada efek samping terapinya? Iya, untuk proses penyembuhannya kan ada terapi atau treatment gitu. Ini berdampak nggak ke tumbuh kembang nanti ketika anak-anak ini sudah mulai besar dok? Nah, kalau misalnya tidak diterapi dengan adekuat dan benar sampai tuntas, justru akan mengganggu tumbuh kembangnya. Tapi kalau ditreat dengan baik sih biasanya nggak akan jadi masalah jangka panjang seperti itu. Misalnya yang tadi jadi cenderung posturnya membungkuk, jadi kifosis, atau juga jadi degeneratif sendi-sendi di leher itu lebih awal, begini seperti itu. Justru baiknya sih di-treat sampai tuntas. Oke, harus diberikan treatment sampai tuntas gitu ya. Tapi kalau semisal sudah diberikan treatment sampai tuntas gitu dok, ada nggak sih kemungkinan faktor pemicu atau faktor risiko yang akhirnya bisa membuat kambuh lagi gitu? Ada. Kalau salah melakukan hal-hal yang tadi itu lagi, jadi nyerinya akan datang lagi karena penyakit ini adalah penyakit muskuloskeletal yang memang sangat terkait dengan aktivitas. Jadi lagi-lagi masalah ini jadi sekarang jadi sampai muncul
kambuh lagi ya. generasi nunduk ya. Iya, generasi Itu ya nunduk. karena sejak adanya gadget itu jadi kita cenderung megang gadget itu kan dalam waktu lama, sedangkan kalau zaman dulu kan pakainya buku atau apa, itu kan kita masih ada bolak-balik halaman bukunya, masih ada gerak gitu loh. Kalau sedangkan gadget kan bener-bener ya udah bener-bener posisi itu terus-terusan kalau udah asik gitu kan. Jadi itu yang membedakan. Oke dok, nah ini kan sudah banyak masalah yang kita hadapi untuk masalah kesehatan terutama untuk postur tubuh dan mungkin rasa sakit yang dialami gitu ya. Nanti mungkin di segmen sebelumnya kita akan membahas nih tips agar cepat pulih dan bugar gitu setelah sakit kalau kita berbicara dari konteks umumnya gitu ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan di segmen terakhir ini kita akan membahas tentang tips cepat bugar setelah sakit, masih bersama dengan Dr. Neisa Kalista SPKFR, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi Rumah Sakit Jakarta. Dok, kita akan mencoba membahas kali ini bagaimana sih beberapa tips yang bisa kita lakukan gitu ya agar cepat bugar setelah sakit gitu. Kalau kita berbicara konteksnya sakitnya secara umum gitu ya. Kita lihat yang pertama ya dok ya, cegah kelelahan. Berarti setelah sakit, masa penyembuhan kita nggak boleh terlalu lelah gitu ya dok ya. Karena ada yang bilang kalau sudah sakit tuh harus cepat-cepat beraktivitas gitu. Ternyata nggak boleh ya. Nggak boleh karena kalau kita lagi sakit kita cenderung lebih banyak istirahat kan. Jadi terkait sama endurance kita untuk kembali beraktivitas itu akan juga nggak bisa ujuk-ujuk balik beraktivitas biasa, jadi harus pelan-pelan juga. Harus pelan-pelan bertahap gitu ya, jangan langsung yang nanti takutnya badannya belum beradaptasi gitu ya karena masih baru rebahan istirahat gitu selama sakit ya. Oke, kita lanjut ke yang kedua nih dok, olahraga. Nah olahraga kan kesannya berat gitu ya, tapi setelah sakit harus olahraga itu saya juga agak mikir gitu. Tapi sebenarnya bisa juga olahraga, mungkin olahraga yang ringan gitu atau gimana? Olahraga biarpun sekarang lagi pandemi tetap harus dilakukan ya. Jadi olahraganya itu bisa dengan gerakan-gerakan ringan yang bisa dilakukan di rumah seperti itu. Kemudian juga dari posisi kita beraktivitas berhenti sejenak untuk stretching leher itu juga bisa dilakukan. Jadi bukan olahraga dalam arti sepedaan atau jogging, nggak harus seperti itu sih sebenarnya. Oke, olahraganya bisa yang stretching yang ringan-ringan aja gitu ya, jangan sampai olahraga. Stretching ringan terkait dengan masalah yang kita bahas hari ini tuh bisa dengan misalnya kita melakukan, aku contohin ya, misalnya gerakan leher menunduk, tahan 6 hitungan, 4, 5, 6, kemudian balik tegak, kemudian mendongak ke atas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, balik. Kemudian menoleh ke kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kembali menoleh ke kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kembali, kemudian miring ke kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh ya, bisa juga dibantu dengan tangan untuk lebih men-stretch lagi, tapi cukup 2 atau 3 jari aja ya, jangan semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian putar bahunya searah jarum jam, kemudian berlawanan arah dengan jarum jam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu. Itu baru hitungannya 1 kali, 1 repetisi. Nah, gerakan tadi semua itu harus diulang 10 repetisi. Jadi sebenarnya 5-10 menit itu cukup banget untuk men-stretching sekaligus merelaksasi otot-otot leher dan bahu. Oh iya, tadi kenapa saya bilang cukup 3 jari aja, nggak usah kelimanya? Karena kalau 5 jari benar-benar dipaksa gini banget, yang ada malah sakit, malah bisa jadi keseleo nanti. Jadi cukup
2 atau 3 jari aja. Oke, jadi cukup 3 jari aja ya dok ya, nggak usah 5 jari nanti ketarik Oh iya, semuanya. jangan dikeretekin ya. Jangan dikeretak ya, itu nggak baik ya dok ya? Krok. Itu nggak boleh sebenarnya ya, karena bisa memicu mikrotrauma di sendi leher. Bisa jadi juga robekan di bantalan antar ruas tulang belakangnya itu, bahkan bisa sampai cedera syaraf tulang belakang hingga menimbulkan lumpuh. Jadi Oke dok. Selanjutnya, minum air putih juga penting ya? Ya, minum air putih pasti penting karena untuk meningkatkan metabolisme tubuh. Selain itu juga bantu ya segala macam aktivitas di tubuh itu, komponen utamanya tubuh itu kan 70% juga air ya. Seperti darah kita aja 5 liter itu komponen utamanya kan dari dasarnya air. Jadi sebenarnya kalau kita kurang minum air putih, otomatis metabolisme kita juga bisa jadi dok. nggak optimal, jadi bisa Selanjutnya selanjutnya dok, istirahat berkualitas juga penting. Yes, istirahat berkualitas itu tidur malam hari minimal 8 jam. Tidur yang beneran tidur ya. Iya, beneran tidur yang berkualitas gitu ya. Oke. Terakhir dok, jaga suasana hati juga penting ya untuk mendukung penyembuhan. Ya, kalau mood kita jelek, biasanya kita jadi kepikiran terus sama masalah, suasana hati jelek, mau ngapa-ngapain juga nggak enak, akhirnya semua kebawa jadi nggak bagus, hasilnya juga nggak bagus. Nggak bagus ya. Pokoknya semuanya harus seimbang, fisik dan psikis gitu ya. Baik, terima kasih Dr. Naisa Kalista, SPKFR, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi Rumah Sakit Jakarta, hari ini sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Semoga sehat-sehat terus dok, dan salam untuk teman-teman di Rumah Sakit Jakarta dan juga untuk keluarga yang ada di rumah. Terima kasih, selamat pagi. Salam sehat. Salam sehat juga, terima kasih. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincang-sehati.tv. Saya Raden Matias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.